cukup tiga pokok permasalahan cucak hijau didis itu. Tapi sebelum kita ke tiga pokok ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya sama Maman Kicau. Sini kita akan membahas tentang masalah cucak hijau yang didis atau nyisir bulu di gantangan. Ini udah jadi masalah klasik ya. Sebenarnya kan didis itu bukan aib, tapi jadi masalah klasik sampai sekarang buat kicomania, khususnya cucak hijau ya. Sini saya akan membahas tentang pengalaman dari saya ya kan, bukan pengalaman siapa, pengalaman dari saya menangani cucak hijau yang didis atau nyisir bulu. Nah, sebenarnya itu ada cukup tiga pokok permasalahan cucak hijau didis itu. Tapi sebelum kita ke tiga pokok ini, kita lihat dari perawatan dulu hariannya seperti apa. Kalau sekiranya hariannya sudah bagus, istilahnya sudah mantap lah, baru kita evaluasi di tiga pokok ini. Seperti itu teman-teman. Yang penting teman-teman sudah, istilahnya burung itu sudah mandinya rutin, seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, atau bahkan yang ada yang mandinya setiap hari seperti itu. Ada yang jemur, masalah jemur, ada yang jemurnya 10 menit, 15 menit, 30 menit, sampai setengah jam sampai 1 jam. Itu untuk perawatan hariannya. Kalau sudah perawatan hariannya bagus, semuanya sudah, mandinya, jemurnya, EF-nya udah pas istilahnya, baru ke tiga faktor ini. Oke teman-teman, langsung kita bahas ya, 3 faktor atau 3 topik, bukan taufik ya, 3 topik ya, tentang masalah cucak hijau didis setelah melewati dari perawatan yang bagus, perawatan harian sama mandi sama jemurnya. Nah, kita untuk topik pertama kita ulas masalah kondisi bulu burung, kondisi bulu burung ya. Di sini untuk kondisi bulu burung, untuk faktor yang pertama ini sangat berpengaruh teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau gantang ya, dengan kondisi bulu burung yang masih dorong, masih baru tumbuh, itu sangat rawan sekali didis, sangat rawan sekali didis, meskipun kondisi birahi sama emosinya itu pas ya, karena istilahnya itu sakit ya, burung itu sakit, otomatis dia ketika di gantangan kalah tembakan atau kalah mentah, pasti dibuang ngetemnya itu ke didis, pasti dibuang ngetemnya itu ke didis. Kalau untuk masalah bulu cucak hijau yang lagi tumbuh atau lagi dorong, malah lebih bagus tuh kalau bulu cucak hijau itu pas baru copot. Pas baru copot itu emosinya itu di atas birahi, emosi itu lebih di atas birahi, dan itu bisa, istilahnya kerjanya bisa maksimal kalau di gantangan. Kalau itu menurut saya loh ya, pengalaman saya. Masalah bulu, ngopi sih lur. Mulai Untuk
faktor atau topik yang kedua teman-teman ya, ini masalah cuaca. Ingat teman-teman, cuaca hijau itu sangat berpengaruh terhadap cuaca, maupun cuaca hijau bagus apa, tapi kalau pada saat cuaca itu buruk, cuaca itu kurang bagus buat cak hijau itu ya, kita harus paham cak hijau itu. Buat cak hijau itu misalnya cak hijaunya itu suka panas berarti dia cak hijaunya itu tipe dingin yang susah on. Nah itu malah bagus, kalau untuk ini. Jadi dia untuk ngetem di disknya itu bisa hilang, bisa lupa ya, karena dia kondisinya top emosi seperti itu teman-teman. Kalau untuk cuaca hijau yang nggak suka panas, nah biasanya kalau nggak suka panas ini nggak suka angin juga ini, biasanya untuk tipe cuaca hijaunya gampang on, gampang tarung dia. Lihat cuaca hijau dikit langsung emosi, langsung on. Itu biasanya nggak suka panas. Cuaca hijaunya untuk penyebaran paling 10 menit itu udah on banget itu cuaca hijau itu. Nah kita perhatikan kalau untuk cuaca hijau pada cuaca ya, kalau pada cuaca itu memang sangat berpengaruh teman-teman. Dingin titis, terlalu panas juga titis, ya itulah. Padahal titis kan bukan aib istilahnya kalau menurut saya. Yang dinilai kan variasi lagu, volume, sama gaya itu aja. Titis itu istilahnya penilaian terakhir lah masalah cuaca. Jadi teman-teman harus bisa mengondisikan burung itu nyaman lah di gantangan itu, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Biasanya itu penempatan di lapangannya bagusnya itu di bawah pohon teman-teman. Bawah pohon itu bagus, itu oksigen banyak, nggak terlalu panas, udara enak. Coba aja teman-teman untuk cuaca hijau yang bulunya komplit. Yang untuk faktor pertama bulu yang komplit udah beres misalnya. Yang kedua cuaca, teman-teman cari kondisi gantangan yang enak buat ngetemnya cak hijau itu, buat petjoknya cak hijau itu. Nah untuk masalah yang pertama masalah bulu, yang kedua masalah cuaca, yang ketiga ini masalah EF teman-teman. EF itu sangat berpengaruh untuk cuaca hijau, pengaruh banget. Ketika kita salah setting sedikit aja di lapangan untuk EF nya itu, udah antara di atasnya itu ngempet, di atasnya itu titis, di atasnya itu kendor. Nah itu untuk masalah EF. Dan jedanya ya teman-teman ya, 2 sesi, ada yang pas waktu naik, ada yang jarak 3 sesi. Nah itu untuk masalah EF ya. Kalau untuk EF pengaruh ke didis, saya sarankan ke teman-teman itu untuk kurang, maksudnya untuk mengurangi pemberian EF ulat Hongkong atau EF yang bersifat panas. Ulat Hongkong, ulat Jerman itu panas. Teman-teman bisa kurangi untuk pemberian EF itu ya. Kalau untuk EF yang istilahnya kan di atas itu kita cari birahinya, cak hijau. Kalau emosinya itu kita bawaan sebenarnya. Pemberian itu ada 3 tahapan: jangkrik, kroto, ular Hongkong. Udah itu aja kalau saya mainnya ya. Jangkrik, kroto, ular Hongkong. Jangkrik ini ditaruh di tengah-tengah EF. Dia bisa dingin, bisa panas. Nah, jadi untuk pemberian jangkrik ini istilahnya bagus lah. Jangkrik ini ya. Kalau untuk proto ini sifatnya dingin,
tapi proteinnya tinggi. Ini bagus untuk birahi, untuk bongkar lagu. Jadi dia tidak pengaruh ke suhu tubuhnya, pengaruh cuman tidak begitu signifikan untuk suhu tubuh cucak hijau ya. Kalau ulet Hongkong atau ulet Jerman ini dia proteinnya tinggi dan bersifat panas. Ketika tubuh cucak hijau ketika tubuh cucak hijau itu panas, suhunya di atas suhunya dia, otomatis pori-pori bulu cucak hijau akan membuka. Di situ akan memancing cucak hijau untuk melakukan ditis atau sisir bulu. Seperti itu teman-teman. Ketika dia lagi di atas, nembak, tapi lawannya lebih, powernya lebih dapat, lagunya lebih dapat ya kan, mentalnya lebih dapat. Di sini dia ngetemnya akan dibuang di didis. Kalau misalnya pori-porinya buka, dia suhu tubuhnya di atas itu, dia akan pengaruh didis, pasti itu. Jadi saran saya ya, untuk di gantangan itu kita main jangkrik sama kerutu aja, kerutunya dikit aja, yang penting itu jangkrik. Kalau ulet Hongkong itu kita lihat cuaca, itu pun pemberian maksimal cuma 3. Kalau saya lo ya, kalau di burung saya itu ya cuma 3, karena itu sifatnya sangat panas terhadap suhu cucak hijau tersebut. Kalau suhunya di atas suhu cucak hijau, pasti langsung didis, langsung nakal, pasti itu. Makanya kita harus tahu, kita harus paham, kita harus mengerti ya, gimana sih bagusnya cucak hijau itu, enaknya seperti apa. Kita evaluasi 3 topik, bukan 3 topik ya, 3 topik untuk permasalahan cucak hijau di lapangan. Kau ini cari siapa? Oke teman-teman, itu aja. Kalau udah dievaluasi antara kondisi bulu, cuaca, sama EF, teman-teman pasti insya Allah nanti lihat sudah mantap, sudah full catatan juri itu. Tapi giliran sesi akhir penilaian didis, itu rasanya itu Oke, terima kasih. Salam Kicau Mania, Maman Kicau, Mama SF, Cucak Hijau Mania Indonesia, kompak selalu. Jangan lupa like, komen, subscribe, komen yang bagus-bagus, minta ulasan apa, insya Allah Maman bantu.